sekalian. Perkenalkan, nama saya Ade Putra Juni Cayani, mahasiswa akuntansi Universitas Nusa Cendana semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pembahasan terkait soal ujian akhir semester ganjil tahun ajaran 2021 mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Baik, di sini soalnya PT Induk membeli 85% saham biasa PT Anak pada tanggal 31 Desember 2010 pada nilai bukunya sebesar 240 juta dan mencatat investasinya menggunakan metode ekuitas dasar. Saham biasa PT Anak 300 juta dan laba 100 juta. Selanjutnya, dan untuk soal selanjutnya, baik, kita langsung mulai ke pembahasannya. Baik, untuk ayat pertama yang kita buat adalah ayat jurnal metode ekuitas. Sesuai dengan yang di soal, kepemilikan PT Induk membeli saham sebesar 0,85, artinya kepemilikannya sebesar 0,85% atau 0,85. Yang pertama, mencatat dividen daripada PT Anak. Sesuai keterangan soal, dividen yang diterima oleh PT Anak sebesar 300 juta, maka kita mencatatnya yakni sebesar 0,85 dikali 30 juta. Hasilnya sebesar 25.500.000 kas sebesar 25.500.000 pada investasi 25.500.000. Selanjutnya mencatat laba, karena ini menggunakan metode ekuitas, maka pendapatan dari hasil laba kita catat. Oke, sama seperti konsep yang tadi, PT Anak melaporkan dividen PT Anak melaporkan laba sebesar 50 juta, sehingga kepemilikannya 0,85 dikali 50 juta. Hasilnya jurnalnya investasi pada saham PT Anak pada debit 42.500.000, pada pendapatan dari Anak sebesar 42.500.000 pada kredit. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember akun investasi pada pembukuan pencatatannya investasi pada saham PT Anak. Biaya perolehan ini adalah biaya yang dicatat PT Induk saat membeli saham tersebut sebesar 240 juta. Akrual ekuitas itu didapat dari sini 0,85 kali 50 juta, atau teman-teman bisa lihat di sini sebesar 42.500.000. Dividennya sebesar 25.500.000 didapat dari jurnal yang atas, yang ini 25.500.000. Selanjutnya kita buat kertas kerja konsolidasi. Tujuannya apa? Untuk mengeliminasi hal-hal yang berkaitan dengan PT Anak tersebut. Yang pertama, kita mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Pendapatan dari anak perusahaan pada jurnal dicatat sebagai kredit, sehingga untuk mengeliminasinya kita harus pindah ke debit. Jadi jurnalnya pendapatan dari anak perusahaan sebesar 42.500.000, dividen diumumkan sebesar 25.500.000, didapat dari 0,85 kali 30 juta. Dividen yang diumumkan oleh PT Anak sebesar 30 juta tadi dikali 0,85, hasilnya 25.500.000. Investasi pada saham PT Anak yakni dapat 42.500.000 kurang 25.500.000, hasilnya 17 juta. Oke, selanjutnya kita mengeliminasi pendapatan kepentingan untuk pengendali.
pendapatan untuk kepentingan non pengendali di debit sebesar 7.500.000 didapat dari nilai yang besarnya kepemilikan daripada non pengendali sebesar 15% atau 0,15 kali 0,15 dikali dari 50 juta yang di sini. 50 juta. Hasilnya sebesar 7.500.000. Dividen diumumkan sama konsepnya karena di sini 0,85 sisanya yakni 0,15 kali 30 juta. Hasilnya sebesar 4,5 juta. Jadi sehingga kepentingan untuk pengendalinya 3 juta. Selanjutnya pada soal saham biasa PT Anak sebesar 300 juta, laba yang diperoleh 100 juta, investasi pada saham PT Anak yakni 240 juta. Kepentingan non pengendalinya 160 juta sehingga seimbang. Oke, selanjutnya kita buat kertas kerja konsolidasi. Sebelumnya kita mencatat keuntungan daripada penjualan tanah sebesar 20 juta. Didapat dari total pembelian pada awal dikurangi harga jual dikurangi total pembelian awal. Harga jualnya 40 juta. Harga belinya 20 juta sehingga keuntungannya 20 juta. Keuntungan pada penjualan tanah sebesar 20 juta. Tanah sebesar 20 juta untuk mengeliminasi keuntungan yang dapat daripada penjualan tanah. Selanjutnya dicatat membuat kertas kerja konsolidasi. Baik, untuk formatnya di sini ada pos, PT induk, PT anak, eliminasi debit atau kredit, konsolidasi. Oke, yang pertama penjualan. Penjualan didapat di soal sebesar 400 penjualan pada induk 400 juta dan PT anak 200 juta. Sehingga konsolidasinya 400 juta tambah 200 juta hasilnya 600 juta. Selanjutnya keuntungan penjualan tanah. Keuntungan penjualan tanah 20 juta. Baik. Di sini kan keuntungan penjualan tanah ini kan nilainya di kredit. Untuk mengeliminasinya kita ada di jurnal eliminasi yang di paling atas, keuntungannya di debit sehingga jurnal untuk keuntungan penjualan tanah dieliminasi 20 juta debit. Tidak, sehingga untuk keuntungan penjualan tanah selesai. Pendapatan dari anak perusahaan. Pendapatan dari anak perusahaan ini didapat dari penjualan tanah sebesar 42.500.000 atau teman-teman bisa cek pada ini pendapatan dari anak perusahaan di kertas kerja konsolidasi yang pertama sebesar 42.500.000. Oke, baik. Karena ini dia di debit, dia di kredit, ada nilai sebesar 42.500.000 sehingga konsolidasinya negatif 2,5 karena ada kelebihan sisi debit sebesar 2.500.000. Selanjutnya perhitungan jumlah kredit yang didapat dari sini. Jumlahnya 460 juta didapat dari 400 juta dikali 20 juta ditambah 20 juta ditambah 40 juta hasilnya 460 juta. Ini turunkan hasil 200 juta. Selanjutnya ini nilainya ini belum dihitung konsolidasinya, jadi 597.500.000 didapat dari 600 juta dikurang 2.500.000. Selanjutnya harga pokok penjualan ini ada pada soal
170 juta ditambah 115 juta hasilnya 285 juta. 285 juta. Terus untuk penyusutan dan amortisasi ini ada juga di soal. 50 juta ditambah 20 juta hasilnya 70 juta. Beban lain-lain ada di soal. 40 juta ditambah 15 juta hasilnya 55 juta. Sehingga debitnya sebesar 260 juta ditambah 150 juta didapat dari hasil jumlah dari atas ini. 70, 40, 50 tambah 40, 115 juta, 20 juta tambah 15 juta, sini 150. Dan ini 410 ini didapat dari 285 juta ditambah 70 juta ditambah 55 juta, hasilnya 410. Sehingga total laba sebelum dikurangi kepentingan minoritas sebesar 600 juta dikurangi 410 juta, hasilnya 187.500. Nah, di sini ada pendapatan untuk kepentingan minoritas. Ini 7.500.000, teman-teman bisa cek pada jurnal konsolidasi pada yang beri. Teman-teman bisa cek yang di sebelah sini. Ada pendapatan untuk kepentingan non pengendali sebesar 7.500.000. Oke. Baik. Sehingga laba bersih dibawa ke depan sebesar 200 juta dapat dari 460 juta dikurangi 260 juta, sini 200 juta. Ini 200 juta dikurangi 150 juta, hasilnya 50 juta. Ini diturunkan jadi 70 juta didapat dari 20 juta ditambah 42.500 ditambah 7,5, hasilnya 70 juta. Dan ini 180 juta didapat dari 187.500 ditambah 700 dikurangi 750 juta. 7.500.000. Maaf. Hasilnya 180 juta. Selanjutnya untuk saldo laba 1 Januari ada di soal, hasilnya 300 juta tambah 100 juta. Nah, di sini kita harus mengeliminasi saldo laba pada kepentingan anak. Ini ada pada jurnal kertas kerja konsolidasi pada poin yang ketiga, 100 juta. Sehingga untuk konsolidasi saldo labanya sebesar 300 juta karena mengeliminasi saldo laba pada PT anak sebesar 300 juta. Selanjutnya laba bersih dari atas. Laba bersih dari atas ini maksudnya yang di atas sini. Yang di atas sini. Kita turunkan ke sini. Tambah. Hasilnya 500 juta, 150 juta. Nah, terus di sini kita kurangi dividen diumumkan. Dividen diumumkan ini ada pada soal juga, dikurangi 60 juta, 30 juta. Nah, di sini kita mengeliminasi dividen pada PT anak. Nah, karena di sini ada bagian yang kita harus eliminasi dari PT anak sebesar 25.500.000 didapat dari kepentingan pengendali, yakni sebesar 0,85 dikali 30 juta. Dan untuk kepentingan non pengendali sebesar 4.500.000. Sehingga konsolidasinya sebesar 480 juta didapat dari 300 saldo laba ditambah laba bersih dari atas 480 juta.
Nah, di sini kita kurangi dividen. Dividen dari yang ini 60 juta. Sehingga hasilnya 480 juta dikurangi 60 juta, hasilnya 420 juta. Selanjutnya ada di soal. Dari sini 299 juta ditambah 40 juta, hasil 4 ini ditambah 299 juta tambah 40 juta, hasilnya 339 juta. Selanjutnya piutang usaha sebesar 75 juta, 75 juta ditambah 50 juta, hasilnya 125. Dan persediaan ini ada di soal. Konsolidasi 100 juta tambah 75 juta sebesar 175. Nah, tanah di sini ada zona eliminasi yang di atas. Karena dia posisinya di debit, maka kita harus mengeliminasinya dengan cara mengkreditkan akun tersebut. Ada zona eliminasi yang di atas, tanah sebesar 20 juta. Nah, di sini jadi sehingga kita masukkan di sini. Jadi konsolidasinya sebesar 175 juta ditambah 40 juta dikurangi 20 juta, hasilnya 195 juta. Bangunan dan peralatan 800 juta tambah 600 juta, hasilnya 1.400.000. Investasi pada saham 2.464. Nah, di sini ada investasi pada saham PT Anak 17 juta. Ini didapat dari investasi pada saham PT Anak sebesar 17 juta. Ada di kertas kerja konsolidasi yang kita catat sebelumnya. Dan ini 240 juta itu harga investasi pada saham PT Anak sebesar 240 juta. Itu ada juga di kertas kerja konsolidasi. Sehingga pencatatannya, debit ini kita jumlahkan dari sini, hasilnya dari kas sampai ke bawah, hasilnya 1.695.400.000. Di sini 805 juta. Selanjutnya untuk akun kredit, akumulasi penyusutan 250 tambah 220, hasilnya 470 juta tambah utang usaha 100 juta ditambah 100 juta, hasilnya 200 juta. Utang obligasi 400 juta, ini ada di soal, tambah 200 juta 600 juta. Saham preferen 100.000 kita masukkan di sini. Saham biasa ini ada pada 500 juta ditambah 200 juta. Ini pada soal di keterangan bahwa saldo pada saham biasa pada PT Anak sebesar 300 juta. Ada juga di kertas kerja konsolidasi sebesar 300 juta. Sehingga konsolidasinya sebesar 400 juta didapat dari 500 juta tambah 200 juta dikurangi 300 juta sebesar 400 juta. Saldo laba dari atas yaitu ini dari sini 440 juta ditambah 120 juta. Ini yang dari atas ini. Oke. Kepemilikan minoritas itu ada pada kertas kerja konsolidasi kepentingan non pengendali sebesar 30 juta, dan ada juga pada sini kepentingan non pengendalinya sebesar 160 juta. Kreditnya sebesar 1.690.940 juta, 470 juta, 170 juta jumlahnya dari atas ini 8.583 juta. Selanjutnya kita membuat laba bersih konsolidasi. Laba bersih konsolidasi terdiri dari laba terpisah yang ada pada keterangan soal yang dilaporkan sebesar 160 juta dikurangi laba yang belum terrealisasi yang didapat daripada penjualan tanah sebesar
20 juta. Hasilnya sehingga laba realisasinya 160 juta dikurangi 20 juta, hasilnya 140 juta. Laba bersih PT Anak sebesar 50 juta. Laba bersih konsolidasinya sebesar 190 juta. Dapat dari laba realisasinya ditambah laba bersih PT Anak sebesar 50 juta. Laba dikurangi laba berkepentingan non pengendali sebesar 7.500.000, yakni didapat dari 0,15 kali 50 juta. Sehingga laba kepentingan pengendali sebesar 182.500.000. Nah, terus untuk kepentingan non pengendalinya, saham biasa yang tercatat sebesar 300 juta. Saldo laba yang bisa dilihat pada kertas kerja konsolidasi sebesar 120 juta, didapat dari laba bersih 150 juta dikurangi 30 juta, hasilnya 120 juta. Sehingga total nilai buku sebesar 300 juta tambah 120 juta besar 420 juta. 0,15 dikali 420 juta. Untuk bagian dari proporsional dari kepentingan non pengendali sebesar 0,15. Sehingga kepentingan non pengendalinya 0,15 kali 420 juta, hasilnya 72 juta. Baik, sekian dari pembahasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.